Yang pertama tentunya ucapkan terima kasih. Kepolisian SUGBK jadi markas skot Garuda bikin pengelola Stadion Candrabaga geram. Terbaru, FIFA telah membalas surat PSSI terkait penggunaan SUGBK untuk kegiatan sebelum Piala Dunia U20 2023. FIFA meminta untuk stadion tetap steril dari kegiatan lain jelang turnamen yang dijadwalkan akan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 itu. Double Section PSSI Yunus Nusi memastikan bahwa timnas Indonesia masih bisa bermarkas di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Yunus Nusi memastikan bahwa yang dibilang oleh FIFA itu sudah jelas yakni konser. Sementara untuk sepak bola, Yunus Nusi menegaskan dalam isi surat tersebut untuk sepak bola tentu saja tetap diperbolehkan. Dengan begitu, Mark Klok dan kawan-kawan tetap bisa bermarkas di SUGBK pada gelaran Piala AFF 2022. Terkait itu, untuk kegiatan sepak bola kan diperbolehkan, ujar Yunus Nusi saat dihubungi bolasport.com pada Rabu 30 November. Di sisi lain, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi atau Dispora Kota Bekasi geram dengan perlakuan PSSI tersebut, sebab mereka tiba-tiba membatalkan Stadion Patriot Candrabaga sebagai kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ketua Dispora Kota Bekasi Ahmad Zarkasi menyebut pihaknya akan meminta kejelasan kepada PSSI terkait tidak adanya komunikasi mengenai pembatalan tersebut. Saya juga nggak tahu kenapa Stadion Patriot batal jadi kandang timnas Indonesia. Saya sedang meminta penjelasan kepada PSSI. Saya meminta surat dari PSSI terkait pembatalan, kata Ahmad kepada MNC Portal Indonesia pada Rabu 30 November. PSSI sendiri memang sempat mengirimkan surat izin pemakaian dan juga datang untuk melakukan inspeksi. Namun tiba-tiba Sekjen PSSI Yunus Nusi mengumumkan Stadion GBK yang akan menjadi kandang timnas Indonesia di Piala AFF edisi kali ini. Hal itu membuat pihak Dispora Kota Bekasi berang lantaran PSSI tidak mengkomunikasikan hal tersebut. Ahmad ingin PSSI mengadakan komunikasi terlebih dahulu sebelum mengumumkan Stadion Patriot batal menjadi venue Piala AFF 2022. Untuk itu, Ahmad pun meminta penjelasan dari pihak PSSI terkait hal tersebut. Ahmad juga mengatakan sampai saat ini pihaknya tetap menganggap Stadion Patriot sebagai kandang timnas Indonesia di Piala AFF. Kalau memang dibatalkan, tolong saya minta mereka bersurat kembali. Kami masih menganggap pertandingan AFF digelar di kami, Stadion Patriot, sepanjang surat pembatalannya belum kami terima, tandasnya. Resmi merapat ke timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Jordi Amat siap rebut trofi juara. Sepak bola Indonesia kembali kedatangan kabar baik. Usai rampungnya proses naturalisasi Sandy Walsh, kini giliran Jordi Amat yang proses perpindahan federasinya diberi lampu hijau oleh FIFA. Adapun surat itu berisi persetujuan proses perpindahan federasi Jordi dari yang semula RFEL Federasi Sepak Bola Spanyol menjadi PSSI. Jordi pun senang dengan kabar tersebut. Pemain penerang Makassar itu siap menumpahkan darah dan keringatnya untuk timnas Indonesia di ajang Piala AFF kali ini. Saya senang dan lega dengan pemberitahuan ini. Kini saya akan fokus membela negara saya, Indonesia, kata Jordi Amat dilansir dari laman resmi PSSI pada Rabu kemarin. Dengan begini, pemain berusia 30 tahun itu tinggal menantikan debutnya bersama dengan timnas Indonesia. Jordi pun berpeluang mencatatkan penampilan perdananya di Piala AFF 2022. Sementara itu, Sandy Walsh yang sudah bergabung lebih dulu dengan timnas Indonesia menyatakan optimis bahwa timnas Indonesia bisa menjadi juara di Piala AFF 2022. Bergabung dengan TC Timnas Indonesia, Sandy Walsh menjelaskan jika saat ini Sintayong sudah mulai memberikan materi taktikal. Waktu persiapan yang pendek membuat pelatih asal Korea Selatan itu harus cerdik dalam menyusun program latihan. Sandy bahkan menjelaskan jika mereka sudah mulai menggelar latihan finishing pada hari kedua TC digelar. Latihan hari ini sangat taktikal dan beberapa latihan conditioning, latihan positioning, game dan finishing pada akhir latihan. Banyak gol dan alokasi yang bagus. Secara taktikal, kita akan mengambil beberapa detail, tapi yang terpenting adalah persiapan untuk turnamen mendatang, kata Sandy Walsh dilansir dari bolasport.com dari kanal YouTube PSSI. Terkait target di Piala AFF 2022 sendiri, pemain kelahiran Belgia ini optimis skuad Garuda bisa menjadi juara. Satu faktor yang membuatnya percaya diri adalah timnas Indonesia yang mampu menembus babak final pada Piala AFF 2020 lalu, di mana saat itu Witan Sulaiman dan kawan-kawan harus menyerah 4-0 atas Thailand pada leg pertama. Sementara pada leg kedua mereka mampu menahan imbang tim Gajah Perang dengan skor akhir 2-2.
Target untuk juara turnamen selanjutnya Piala AFF 2022. Target untuk juara turnamen selanjutnya Piala AFF 2022. Kita harus mencapai prestasi setinggi yang kita bisa. Apalagi pada Piala AFF 2020 kita bisa sampai ke final. Itu adalah momen yang bagus. Tapi sekarang adalah waktunya menang di turnamen tersebut, ujarnya. Beri sinyal bahaya ke timnas Indonesia, Vietnam sukses permalukan Dai Borusen. The Golden Star Warriors julukan untuk Vietnam mampu mempermalukan Dai Borusen julukan untuk Borussia Dortmund dengan meraih kemenangan lewat skor tipis 2-1. Laga tersebut tersaji di Stadion Nasional Maidin, Hanoi pada Rabu 30 November malam waktu Indonesia Barat. Vietnam dapat menjebol gawang Borussia Dortmund lewat gol Nguyen Tin Linh pada menit 36 dan Tuan Haifa pada menit 90. Sementara itu, Dai Borusen hanya bisa mencetak 1 gol lewat Doniel Malen pada menit 13. Berkat kemenangan tersebut, Vietnam memberikan ancaman serius kepada timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Meskipun The Golden Star tidak satu grup dengan skuad Garuda, di mana Vietnam tergabung di grup B bersama dengan Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Laos. Sementara itu timnas Indonesia di grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Namun timnas Indonesia berpeluang bertemu dengan Vietnam jika bisa melangkah ke babak semifinal atau babak final. Hal itu tentu menarik untuk dinantikan. Sementara itu di laga semalam, Dortmund sendiri menurunkan skuad kuat dengan Mats Hummels, Nico Scholes, dan Doniel Malen sebagai starternya. Sementara tim Vietnam juga memasuki pertandingan dengan percaya diri dengan motivasi Dong Hudong meskipun sang gelandang itu tidak bermain sebagai starter. Akan tetapi Dortmund menunjukkan kualitas permainan Eropa dengan situasi penguasaan bola yang sangat cepat dan rapi. Kecepatan Malen menyulitkan bek Vietnam. Bahkan striker Belanda yang bermain di Piala Eropa 2020 itu langsung mencetak gol pembuka saat pertandingan baru berjalan 13 menit. Sementara gol balasan Vietnam tercipta pada menit ke-36. Dengan skema serangan balik cepat, mereka berhasil membangun serangan. Dari sisi kiri, tendangan Nguyen Bong Hong Dui berhasil ditepis kiper Alexander Mayer. Bola rebound dicuri oleh Nguyen Tin Linh yang dengan cerdik melepaskan tendangan ke sisi kanan gawang yang kosong. Babak pertama pun ditutup dengan skor imbang 1-1 bagi kedua tim. Pada babak kedua, sempat dikurung timnas Vietnam akhirnya mendapatkan penalti pada menit ke-85 setelah Nguyen Van Tan dilanggar di kotak penalti. Sebelum eksekusi penalti, pertandingan sempat dihentikan karena jari gawang yang mengalami kerusakan. Bertugas sebagai eksekutor, Tuan Hai sukses mengarahkan bola ke sisi kanan dan gagal dijangkau oleh kiper Borussia Dortmund. Pertandingan ini pun berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan timnas Vietnam. I can hear the demons call.